ngomongin tentang kelas menengah yang terancam turun kelas, Ya. maksudnya di situasi sekarang ini apakah emang murni karena kebanyakan itu tadi karena punya salah mindset atau salah mengelola keuangan, atau juga ada pengaruh dari secara ekonomi makro kita gitu? Jadi ada 2 faktor tadi ya Kariska sebut ya. Apakah itu karena mungkin kurang literasi, atau kedua karena faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau saya lebih pada ke faktor eksternal. Nah, selain istilah mantap tadi ada namanya istilah maut, makan utang. Maut atau makan utang. Karena apa? Sebenarnya kalau dibilang karena gaya hidup mungkin pada ambil pay later, pinjaman online gitu ya. Ada juga yang seperti itu Kariska, tapi sebagian juga ada yang memang untuk kebutuhan hidup yang benar-benar penting. Untuk kelas menengah terutama di sektor formal ya Kariska ya. Sektor formal sekarang lagi banyak ancaman badai PHK. Ya. Nah, kita juga harus siap-siap nih. Kalau uang pesangon untuk pergi liburan gimana? Tuh kan. Nah, gitu. sekaranglah saatnya liburan gitu ya. deh ke Jepang gitu ya. Bijak nggak Kak? Tuh, Iya. secara mindset tuh. Apa emang itu aja intinya yang kalau Intinya kita itu. pengen naik kasta dari kelas menengah? Intinya sebenarnya itu aja sih. Oh. Karena yang di luar itu di luar kendali kita Kak Rizka. Oh iya, Kak, kalau kita bikin skala nih ya dari 1 sampai 10. Ya. Seberapa optimistis sih Kak Loli dengan situasi saat ini kelas menengah itu gak cuman bisa survive tapi bisa naik kasta? Susah. Hai Cuanomics di sini, apa kabarnya di sana? Terutama apa kabarnya kamu para pejuang cuan ya, para karyawan kelas menengah. Coba-coba kita akan ngobrol-ngobrol tentang indis karyawan kelas menengah, indis ekonomi. Tapi saya nggak akan sendiri, tapi sudah ada perencana keuangan di sini, yaitu ada Kak Lolita Setiawati. Terima kasih Kak Loli sudah hadir bersama kita di Cuanomics Lipat Tanam. Halo Kak Rizka, halo teman-teman semuanya. Thank you ya Kak sudah datang ke sini. Nih karena kita pengen sharing gitu ya, mendengarkan apa ya ya insights dari Kak Loli lah gitu. Tapi sebelum ngomongin tentang bagaimana tantangan atau mungkin strategi menghadapi situasi indis ekonomi gitu, aku pengen ngomongin secara spesifik dulu. Kira-kira kriteria karyawan kelas menengah itu kayak gimana sih Kak? Secara gaji mungkin atau ya pemasukannya apakah ada kriterianya? Oke, kriteria kelas menengah sebenarnya ini banyak ya, banyak versi Kak Rizka. Tapi kalau kita bisa pakai yang versi BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, versi BPS ini mereka memakai pengeluaran. Jadi kelas menengah itu adalah masyarakat, pegawai ya, atau pekerja bebas dengan penghasilan pengeluaran 1,7 sampai dengan 6 juta rupiah per bulan. Itu menurut data BPS. Tapi banyak konsensus umum dan pakar ekonomi yang lebih setuju kalau itu berupa pengukurannya adalah gaji atau penghasilan. Jadi penghasilan antara 7 sampai dengan 12 juta itu dianggap sebagai kelas menengah. Jadi kalau penghasilan di bawah 7, anggaplah itu UMR, itu belum masuk kelas menengah, tapi lebih kepada aspiring middle class atau menuju kelas menengah gitu istilahnya Kak Rizka. Oke, jadi maksimal itu sebenarnya 12 juta ya untuk gaji. Untuk gaji. Iya, tapi kalau untuk pengeluaran sesuai dengan standar BPS adalah di angka 8 juta. Berarti kalau udah dapat gaji di atas 12 juta, hitungannya orang have gitu. Apa tuh istilahnya zaman sekarang? Zaman sekarang orang have ya. Gitu nggak Kak? Berarti ya sudah dianggap punya kemampuan lebih lah ya, lebih leluasa secara keuangan. Nah itu kan tadi dari secara pemasukannya, tapi dari struktur ekonomi, apa ya bahasnya ya istilahnya, secara ini keuangannya lah, apa ya struktur keuangannya. Perbedaan antara kelas menengah dengan kelas orang-orang have ini atau jadi kalau kelas menengah termasuk kelas have nggak? Tapi Kak sebelumnya
Have ini sebenarnya apa ya kriterianya? Saya juga Ya udah, agak bingung ya. Itu istilah zaman sekarang aja. Istilah zaman now yang nggak ada kriterianya yang spesifik gitu. Berarti kita ini aja pakai bahasa pada umumnya, itu kelas menengah dan kelas atas ya. Secara struktur ekonomi itu perbedaannya apa? Oke, kelas menengah adalah kelas yang masih pada tahap, mungkin kalau dalam piramida keuangan ya, kami menyebutnya dalam perencanaan keuangan itu masih di level bawah. Jadi ada piramida keuangan ya, level bawah itu adalah level yang rasa aman secara keuangan. Aman keuangan maksudnya adalah cash flow-nya lancar ya, mesti uang masuk keluar itu ada gitu, dan tapi itu pas untuk kebutuhan hidup hari-hari. Kemudian punya dana darurat walaupun mungkin tipis ya. Kemudian kalaupun punya utang juga utangnya masih bisa dibayar lancar. Jadi sebatas itu. Bahkan bisa dibilang kelas menengah apalagi di kota-kota besar itu Kak Rizka malah belum merasa aman secara keuangan. Jadi standar tadi itu tidak bisa kita terapkan sama untuk semua kota. Untuk masyarakat kelas menengah di kota besar, let's say Jakarta atau Surabaya ya, yang biayanya cukup mahal, sebenarnya dengan penghasilan tadi disebutkan sekitar antara 8 sampai 12 juta itu sebenarnya sudah mepet banget Kak Rizka. Iya. Sempat kan muncul tahun lalu bahwa batas minimal untuk bisa hidup nyaman di Jakarta sekitar 14 juta. Jadi untuk penghasilan 8 sampai 12 memang masih pada taraf engap ya, istilahnya ngos-ngosan atau engap kalau di kota besar. Tapi kalau di kota kecil yang relatif lebih murah biaya hidupnya, untuk penghasilan segitu masih bisa cukup nyaman dan masih bisa dalam taraf aman secara keuangan tadi. Oke. Iya. Secara mindset deh antara kelas menengah dengan kelas atas, perbedaannya apa kira-kira? Oke. Kelas atas juga harus dibedakan antara kelas atas yang memang sudah lama ya, kita nyebutnya OKL ya, orang kaya lama, atau yang OKB, karena mindsetnya itu berbeda. Nah, kalau yang kita sebut dengan mindset orang kaya lama atau mindset kaya ya, disebutnya itu adalah mindset yang lebih mendahulukan untuk menimbun aset yang produktif dibandingkan yang konsumtif. Sedangkan untuk OKB itu lebih fokus ke membangun aset yang konsumtif. Jadi beli rumah untuk yang ditempati, punya kendaraan mungkin lebih dari satu, padahal mungkin butuhnya hanya satu. Kemudian mungkin beli barang-barang luxury ya dengan penghasilan yang mungkin ya orang kaya atau penghasilan tinggi yang bawah, yang level bawahnya, tapi dia berusaha hidup dengan gaya hidup yang di level atasnya. Itu juga banyak seperti itu. Jadi fokusnya ke barang-barang yang konsumtif. Beda dengan tadi ya, mindset kaya yang lebih fokus ke barang produktif. Jadi sebenarnya banyak juga kelas menengah yang karena mindset keuangannya fokus ke konsumtif, akhirnya gagal naik kelas. Itu juga banyak Kak Rizka. Dengan kondisi ekonomi yang di luar kendali kita yang semakin menurun seperti sekarang, maka kelas menengah dengan mindset keuangan yang buruk tadi bisa jadi akan turun kelas, jadi aspiring middle class tadi ya, jadi masih menuju kelas menengah yang bisa jadi akan terancam turun kelas lagi. Nah, ngomongin tentang kelas menengah yang terancam turun kelas, Ya. maksudnya di situasi sekarang ini apakah emang murni karena kebanyakan itu tadi karena punya salah mindset atau salah mengelola keuangan, atau juga ada pengaruh dari secara ekonomi makro kita gitu, atau enggak situasi ekonomi saat ini kan bagaimana tadi ada faktor rupiah yang lemah juga, harga BBM yang lagi gila-gilaan. Dan ini kita fokus ke kelas menengah yang tadi kota-kota besar ya, yang tadi kan soalnya juga bisa beda lagi nih bagaimana gaya hidup mereka ketika di kota-kota yang mungkin tidak sebesar Jakarta ini gitu. Ya, ini menarik sih. Jadi ada dua faktor tadi ya Kak Rizka sebut ya. Apakah itu karena mungkin kurang literasi, atau kedua karena faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau saya lebih pada ke faktor eksternal. Jadi ini adalah kondisi ekonomi struktural untuk situasi saat ini. Untuk situasi saat ini, ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dibilang kondisi struktural yang mempengaruhi kelas menengah? Itu pertama adalah inflasi
ya inflasi lumayan tinggi Kariska. Jadi kalau dibilang menurut standar BPS kan inflasi 4-5%. Tapi sebenarnya kalau dalam perencanaan keuangan kita bedakan antara beberapa kebutuhan hidup karena masing-masing itu beda inflasinya. Contohnya kebutuhan kesehatan, inflasinya sekitar 13,6% ya tahun lalu. Kemudian inflasi kesehatan tadi pendidikan. Nah, pendidikannya yang paling tinggi bisa sampai dengan 15% per tahun. Itu yang kadang-kadang cukup banyak ya budget kelas menengah ke situ. Kemudian ada lagi inflasi rumah yang sebenarnya tiap daerah berbeda-beda. Ya rata-rata se-Indonesia itu sekitar 6%, tapi untuk di kota besar apalagi yang strategis lokasinya pastinya bisa sampai dengan 10%. Nah, masalahnya kenaikan penghasilan tidak sampai segitu. Secara rata-rata kenaikan penghasilan itu paling hanya 1 sampai dengan 5% per tahun ya, nggak besar untuk kelas menengah terutama. Jadi untuk mengejar kebutuhan hidup ya, ada 3 kebutuhan hidup kita yang paling besar yaitu pendidikan, rumah, dan pensiun. Jadi nggak kekejar karena inflasi lebih tinggi ya percepatannya daripada percepatan kenaikan penghasilan gitu. Nah utamanya sebenarnya itu. Kemudian sekarang dengan faktor digitalisasi ya, ada sosial media. Kalau zaman dulu kan kita tidak terpapar oleh media sosial tuh Kariska. Jadi kan tidak mudah YOLO, tidak mudah FOMO, betul ya. Kalau sekarang kan ada media sosial ya, kelas menengah kan sudah terpapar ya, apalagi yang kaum muda. Akan banyak terpengaruh oleh tren masa kini, misalnya oh ternyata ada ya bisa jalan-jalan ke sana dengan tiket tiket promo misalnya. Mungkin dengan uang yang pas-pasan mereka ngambil utang atau pay later untuk beli tiket promo. Atau oh ternyata ada restoran baru atau ada makanan viral baru gitu kan. Ya kita coba ke sana. Nah, kalau dulu tuh nggak ada. Jadi godaan untuk FOMO dan YOLO tuh besar. Gitu. Kemudian tadi satu lagi adalah selain FOMO, YOLO, gaya hidup ya. Kalau untuk literasi keuangan sebenarnya menurut saya makin kesini makin baik sih untuk masyarakat ya. Karena tadi ya salah satunya karena sosial media juga. Jadi karena sosial media banyak menayangkan literasi keuangan, jadi ya lebih paham. Tapi ya tadi godaannya juga lebih besar. Iya sih, kalau ngebahas fenomena itu menarik juga ya. Maksudnya perbedaan zaman antara generasi sekarang dengan generasi orang tua kita zaman dulu ya. Yeah. Kan secara media sosial ya mungkin literasi keuangannya nggak kalau di sini, kalau sekarang kan kita lebih mudah lah terpapar oleh literasi keuangan ini lewat media sosial. Sementara mungkin kalau yang orang tua kita zaman dulu ya tidak terekspos sekarang lah. Cuman kayaknya di zaman dulu beli rumah tuh gampang banget kan buat orang tua zaman dulu. Maksudnya itu hal yang ini aja lah salah satu contohnya. Sementara sekarang kan kita dihadapkan oleh situasi yang itu tadi, untuk punya rumah aja mungkin butuh effort yang luar biasa. Itu pun nggak bisa bener-bener di tengah kota gitu. Gimana Kak kalau ngelihat fenomena perbedaan generasi sekarang dengan generasi orang tua kita lah gitu? Iya, itu tadi salah satunya adalah karena kenaikan penghasilan tidak sepadan dengan inflasi. Salah satunya ada inflasi properti. Jadi kalau misalnya 10-20 tahun lalu mungkin dengan penghasilan belasan juta masih dengan mudah ambil KPR di pinggiran Jakarta misalnya. Ya yang nempel Jakarta, Serpong, Bekasi, Depok. Tapi kalau sekarang dengan penghasilan belasan juta, bisa nggak Kariska untuk ambil KPR di daerah itu? Mungkin sulit ya. Mungkin tinggal ya yang jauh, akses ke angkutan umum juga jauh. Makin sulit sekarang ini memang. Jadi harus menurunkan standar rumah idaman demi bisa punya rumah. Nah, makanya sekarang trennya jadi beralih. Oh ya udah kalau gitu kita nggak perlu punya rumah. Sewa aja, karena memang biaya sewa di Indonesia ini relatif lebih rendah ya dibandingkan di kota-kota lain. Nah, karena akhirnya menyerah untuk punya rumah, terjadilah namanya efek lipstick effect namanya Kariska. Lipstick effect itu adalah karena merasa tidak mampu untuk beli tujuan hidup yang cukup mahal, akhirnya menghabiskan dananya untuk hal-hal yang sifatnya mungkin lebih murah tapi untuk bersenang-senang sesaat. Jadi semacam coping mechanism ya,
aduh pokoknya yang penting saya bertahan, tetap waras, yuk kita belanja, intinya begitu. Makanya tadi mudah FOMO, mudah tergoda tren-tren saat ini karena memang mereka membudgetkan ke situ akhirnya. Wah, lebih kayak terjebak ini dong, kelas menengah itu kayak di sosmed rentan di dunia nyata. Iya, sebagian seperti itu. Saya nggak bilang semua ya, karena masih banyak loh kelas menengah yang ternyata tuh cukup sadar dengan kondisinya dan mau untuk berubah. Ya, maksudnya mau untuk tadi mempelajari bagaimana Betul. literasi keuangan Iya, ini ya. karena bukan berarti dengan situasi seperti ini impossible gitu ya untuk bisa bangkit dan naik kelas, masih bisa walaupun mungkin lebih sulit. Nah itu, soalnya dengan situasi sekarang tuh rasanya kebanyakan merasa impossible ya Kak, karena dengan adanya ancaman-ancaman tadi kelas menengah maklum gitu. Dan sangat wajar dengan pandangan seperti itu tuh adalah hal yang sangat wajar. Iya kan, mungkin beberapa juga berpikir gitu, ini apa emang salah sayanya yang mengelola keuangan gitu, kok rasanya mungkin gaji yang tadi 12 juta itu bisa cuman numpang lewat aja gitu kan. Sementara mungkin kalau dibandingin sama orang zaman dulu 12 juta beda tuh udah sekali. Melimpah ruah rasanya kan. Iya betul. Ya saya kan 20 tahun lalu itu sekitar usia 30-an. Nah itu rasanya kaya banget tuh dengan penghasilan belasan tuh kayak udah bisa saving banyak nih. Belanja bulanan paling hanya 40%, 45%. Sisanya kan bisa saya tabung. Karena saat itu saya dan teman-teman kan tidak tergoda oleh media sosial ya, belum masif seperti sekarang. Jadi kita bisa nabung lebih dari 50% dan makanya jadi mampu untuk ambil KPR dan segala macam. Mungkin nggak sih akhirnya muncul juga fenomena di mana dulunya orang tuanya memang berada dan akhirnya turun ke anak, ya justru ibaratnya apa ya, jatuhnya tuh di generasi anaknya gitu loh karena situasi sekarang ini. Jatuhnya kekayaan atau gimana Kariska? Jatuh miskinnya kan? Oh jatuh miskinnya. Ini kembali lagi ke tadi mindset yang Kariska sebut ya. Mindset keuangan yang ditularkan orang tuanya itu seperti apa. Nah kemungkinan juga karena kemudahan dari orang tua akhirnya jadi nyaman sehingga daya juangnya juga berkurang, bisa jadi begitu. Jadi daya juang berkurang dibarengi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ya. Iya ada kemungkinan bisa jatuh miskin. Iya sih, jadi ya itulah kenapa dengan situasi ekonomi sekarang ini kayaknya emang harus pikir 2 kali ya dalam melakukan spending. Terus kita harus lebih teliti lagi dalam mengelola keuangan itu gitu ya. Salah ambil keputusan satu aja itu bisa berefek panjang ya, jadi snowball effect. Selain lipstick effect, apalagi sih akhirnya yang sekarang lagi dialami oleh kelas menengah ini? Yang lagi rame sekarang makan tabungan ya Kariska. Iya, karena memang menurut survei OJK jumlah saldo tabungan rata-rata itu menurun. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh antara 1,8 sampai 3 juta ya untuk standar rata-rata minimal. Sekarang 1,7 rata-rata minimalnya untuk yang tabungan di bawah 100 juta ya. Nah ini adalah alarm sih buat kita semua. Berarti apa? Berarti banyak kelas menengah yang sudah tidak bisa menabung seperti biasa. Tidak bisa sama sekali atau mungkin menurun ya. Dan itu yang akhirnya bikin daya beli mereka juga ikut menurun gitu ikut menurun, dan untuk mempertahankan lifestyle-nya agar tidak turun banget ya akhirnya jadi makan tabungan. Berarti sekarang tuh emang lebih ke gaya hidup ya, mereka lebih banyak spending jadinya ke gaya hidup karena tadi coping mechanism-nya mereka untuk lipstick effect itu ya. Sebagian seperti itu. Lagi pula kan sekarang ada pos-pos kebutuhan yang dulu nggak ada, Kariska. Dulu kan tidak ada streaming, mungkin tidak ada membership atau cloud ya untuk simpan data, atau mungkin apalagi ya wifi. Jadi ada beberapa pos kebutuhan yang sekarang tuh termasuk kebutuhan hidup ya kalau sekarang ya, penting ya. Dulu itu nggak ada. Tapi kalau dibilang apakah ini murni karena FOMO YOLO, tidak. Karena memang untuk kebutuhan hidup saja memang kelas menengah sudah harus mengusahakan ekstra ya. Itu belum untuk gaya hidupnya, untuk kebutuhan hidup saja sudah
sebenarnya sudah berat sekarang ini. Jadi tidak murni karena FOMO dan YOLO tadi. Dan banyak juga akhirnya terjebak sama utang. Iya, iya. Nah, selain istilah mantap tadi ada namanya istilah maut. Makan utang. Maut atau makan utang. Karena apa? Sebenarnya kalau dibilang karena gaya hidup mungkin pada ambil pay later, pinjaman online gitu ya. Ada juga yang seperti itu Kariska, tapi sebagian juga ada yang memang untuk kebutuhan hidup yang benar-benar penting. Misalnya untuk sekolah anak. Karena inflasi sekolah kan lumayan ya, 15% itu cukup tinggi, jadi mungkin tidak siap dengan kenaikan harga. Kemudian kedua untuk biaya kesehatan, itu juga banyak. Kemungkinan karena mereka mungkin tidak mengupdate BPJS-nya ya, tidak rutin membayar iuran, mungkin juga karena memang ada kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang di luar atau tidak ditanggung oleh asuransi atau BPJS, misalnya vitamin dan sebagainya, itu kan sekarang banyak ya yang belanja seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat mereka terpaksa ambil utang karena tadi tabungannya sudah menipis. Aduh, jadi karena tabungannya udah kepake, ya mau nggak mau ngambil utang. Dan utang itu tuh rata-rata emang buat kebutuhan sehari-hari jadinya. Sebagian iya seperti itu, untuk kebutuhan hidup memang, bukan untuk gaya hidup. Jadi tahun ini saja menurut OJK sudah bertambah ya saldo utang yang outstanding, itu nambah lagi, dan jumlah kredit macet juga bertambah. Tapi pasti itu kepaksa sih ya. Kan maksudnya secara kita literasi kan sebaiknya jangan melakukan utang untuk konsumsi. Untuk konsumtif, betul. Untuk konsumtif ya. Iya, karena untuk konsumtif kan berarti habis barangnya, sedangkan bunga utangnya nambah terus. Ya. Jadi apakah saat ini memang kelas menengah itu lagi apes-apesnya Kak? Atau gimana nih kalau lagi ngelihat saya nggak mau bilang apes ya, nanti makin memperkecil semangat hidup. Walaupun jujur saya juga agak-agak pesimis sih dengan kondisi sekarang. Apa berarti yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para kelas menengah ini gitu dengan situasi saat ini? Iya, situasi sekarang ini kan untuk kelas menengah terutama di sektor formal ya Kak Rizka ya. Sektor formal sekarang lagi banyak ancaman badai PHK. Ya. Nah, kita juga harus siap-siap nih ya. Jadi selain harus mempersiapkan kondisi-kondisi darurat apapun itu, juga fokus ke kondisi darurat kalau misalnya sampai kehilangan income. Nah, ini mungkin akan buat sebagian masyarakat kelas menengah mungkin banyak yang tidak siap karena kemarin-kemarin mungkin sudah cukup merasa nyaman misalnya. Tapi jangan lupa kita sudah melalui banyak krisis ya. Terakhir kan krisis karena pandemi. Jadi seharusnya kelas menengah juga sudah sadar nih, pasti sudah sadar banyak kebutuhan yang harus disiapkan dari sekarang. Yang pertama, saya nggak pernah bosan bilang harus punya dana darurat. Dana darurat ini penting karena kita nggak tahu ya kondisi apa ke depan. Jadi harus siapkan itu dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Nah kemudian kelas menengah juga sebaiknya punya data keuangan secara keseluruhan Kariska. Aset apa saja yang dipunyai, aset yang bisa dicairkan dengan cepat. Jadi kalau ada apa-apa itu yang dijadikan andalan. Kemudian barang-barang lain yang ada nilainya yang berharga yang mungkin terpaksa kita lepas ya kalau misalnya dana liquid sudah tidak ada. Kemudian utang. Nah, utang ini harus kita pisahkan antara utang yang konsumtif dan produktif. Kalau itu utang konsumtif, sebaiknya kalau memang ada dana entah itu dari THR atau apapun itu segera dilunasi dan jangan memulai untuk ambil utang konsumtif baru. Karena kalau ada apa-apa dengan penghasilan kita menurun atau tidak ada gitu, yang akan jadi beban adalah bayar cicilannya nanti. Dari mana bayar cicilannya kalau kita masih punya cicilan utang konsumtif terus. Jadi jangan sampai lah terjadi namanya gali lubang tutup lubang, stop dari sekarang. Kemudian asuransi kesehatan. Untuk kelas menengah menurut saya BPJS kesehatan itu sudah cukup. Jadi memang dengan kondisi ya, Kariska mungkin tahu ya BPJS kesehatan kita harus ke puskesmas dulu, antrian juga panjang, tapi itu adalah solusi yang paling masuk akal dengan keuangan saat ini. Jadi sebaiknya jangan lupa bayar iurannya, kalau sekali aja lupa itu akan tidak aktif lagi kartunya. Jadi pastikan punya itu. Untuk kelas menengah yang sekarang mungkin di cover oleh asuransi perusahaan, aman, tapi
kan kita nggak tahu sampai kapan nih cover dari perusahaannya. Kalau misalnya kena badai PHK, pastinya asuransi perusahaan langsung stop, nggak ada lagi. Jadi kita hanya mengandalkan BPJS. Nah, kan berarti sekarang hal yang juga harus diwaspadai oleh kelas menengah ini adalah kehilangan pekerjaan utama kan. Ya. Ancaman kehilangan pekerjaan utama ini itu PHK. Apakah memang masih masuk akal gitu untuk memiliki dana daruratnya 6 bulan di saat kita lagi pencarian kerja pun juga lagi gak mudah-mudah amat. Betul. Gitu. Idealnya memang 6 sampai 12 bulan, Kariska. Tapi kan untuk mengumpulkan lebih dari 6 bulan tuh sulit ya pasti menjeritnya kelas menengah. Aduh, mau 6 bulan aja udah susah, gimana mau 12. Makanya saya juga tidak memaksakan harus punya 12 bulan. Tapi idealnya memang kalau memang punya tanggungan, punya anak atau pasangan yang tidak bekerja, 12 kali pengeluaran bulanan itu lebih ideal. Semakin banyak semakin bagus, intinya seperti itu. Ya, karena tadi ya buat sebagai kita waspada gitu dengan kemungkinan atau situasi yang terburuk ini kan. Yes. Tapi permasalahannya adalah terkadang untuk mengumpulkan dana darurat, tadi boro-boro mau bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan boro-boro pokok. Dana darurat kebutuhan hari-hari aja udah susah ya. Apakah ada alternatif lain? Emang side hustle solusinya atau gimana tuh Kak? Iya. Nah tadi kan saya bilang sebenarnya saya agak pesimis dengan kondisi saat ini. Karena kan pengaruhnya banyak nih ya. Ada pengaruh eksternal, kondisi geopolitik, kebijakan, aturan pajak, kemudian kurs juga ya, kurs rupiah yang melemah, itu kan di luar kendali kita. Tapi optimisnya adalah masyarakat menengah itu sangat kreatif dan sangat resilient, Kariska. Ada aja idenya untuk mencari income tambahan. Jadi side hustle itu adalah salah satu solusi. Karena dengan penghasilan yang cenderung pas-pasan, kalau di kota besar seperti itu nggak bisa dikutak-atik lagi lah, mau apa yang ditekan lagi pengeluaran nggak bisa lagi, nggak mungkin. Ya memang satu-satunya cara adalah mencari income tambahan. Nah, jadi masyarakat menengah memang harus kreatif mencari apa yang kira-kira dibutuhkan orang di sekitar dia, apa yang kita bisa lakukan. Ada nggak hobi yang bisa dijadikan penghasilan? Pokoknya jangan malu, jangan gengsi, kalau ada kesempatan ya udah ambil aja gitu. Jadi dari sekarang mulai mencari-cari nih, mencari kemungkinan. Kemudian yang jangan lupa juga kalau misalnya ada waktu atau dana lebih baik uang itu untuk menambah skill. Bisa upskill ya dengan menambah pengetahuan atau keahlian di bidang yang sama yang sekarang kita bisa, atau bisa juga reskill atau mencari atau belajar hal baru yang mungkin nantinya itu bisa menjual. Kayak misalnya sekarang banyak orang belajar AI contohnya, Kariska. Nah bisa jadi itu akan membantu ya. Banyak juga yang mencari pekerjaan remote ke luar negeri, jadi gaji dolar gitu ya, biaya hidupnya rupiah karena dia punya keahlian dibutuhkan di luar, itu juga bisa. Kemudian jangan lupa juga networking. Nah kadang-kadang kita lupa ya kalau udah sibuk kerja, ya udah kerja pulang gitu. Padahal namanya ketemu dengan teman lama, ex kantor, ex klien, siapapun itu, walaupun ngobrolnya mungkin ngobrol yang ngobrol receh ya nggak penting, tapi siapa tahu suatu saat mereka bisa jadi ordal kita. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kemudian ya mungkin dapat kesempatan dari teman-teman kita juga. Iya. Ya semangat ya buat teman-teman. Rasanya tahu banget udah capek kerja, terus kita misalnya udah punya kerjaan utama 9 to 5, habis itu harus berpikir keras lagi melakukan kerjaan lain, burn out tuh. Betul, memang. Udah pasti ada, belum ada. lagi. Mungkin kalau yang naik Transum, ya Kak. Iya, perjuangannya kebayang di jalannya. Gak sih? Perjuangan emang luar biasa nih. Kelas menengah itu kuat-kuat deh pokoknya. Iya. Cuman nih misalnya skenario ternyata udah kena PHK. Bagaimana pengelolaan uang PHK itu yang baik gitu? Di saat kita juga masih belum tahu untuk dapat kerjanya kapan lagi gitu. Ya. Ini kalau dapat uang pesangon ya asumsinya ya. Ya, uang pesangon. Ini penting. Itu kayak memperpanjang nyawa kita lah gitu, Kariska.
Nah, uang pesangon sebaiknya memang segera dialokasikan karena jangan anggap itu sebagai uang yang bisa dipakai buat bersenang-senang saat itu. Ya, untuk gaya hidup, bukan. Jadi harus dialokasikan dari sejak kita belum terima pun, kan kadang-kadang isu-isu itu sudah ada ya. Oh, isu kena PHK dan isu dapat berapa itu biasanya sudah ada. Itu sudah harus di planning. Saya bisa sarankan ya, ini hanya untuk patokan, tapi mungkin tiap orang kan beda-beda. Sekitar 40-50% itu dialokasikan untuk berjaga-jaga sampai dengan nanti kita dapat penghasilan pengganti untuk biaya hidup, untuk bayar utang atau lunasi utang konsumtif misalnya. Kemudian 20% bisa dialokasikan untuk kalau yang mau punya side hustle atau butuh modal usaha. 20% bisa ke situ. Sisanya yang 30% diinvestasikan. Investasi apa? Investasi tergantung, kembali lagi ke masing-masing nih, karena kan setiap orang mungkin beda-beda ya tujuan keuangannya, kemudian pengalaman investasinya seperti apa, bagaimana mereka mengelola resikonya tuh beda-beda. Untuk karyawan kelas menengah yang mungkin baru investor pemula, sebaiknya memang jangan terlalu beresiko sih. Saya sarankan kalau untuk dana daruratnya tadi yang 40-50% kan kita masukkan ke dana darurat ya. Dengan asumsi belum punya dana darurat nih Kariska, bisa di reksadana pasar uang karena itu risikonya termasuk rendah dan bisa dicairkan dalam waktu cepat. Kemudian kalau investasi yang jangka menengah ke panjang bisa ke emas ya, boleh emas fisik, boleh emas digital juga bisa. Kemudian bisa juga kalau memang kira-kira nanti mungkin membutuhkan mata uang asing, boleh juga ke mata uang asing. Entah itu dalam bentuk reksadana misalnya, bisa seperti itu. Nah, untuk investasi yang sudah beresiko tinggi ya, mungkin saya sarankan lebih kepada masyarakat menengah yang memang sudah paham berinvestasi atau sudah terbiasa seperti saham dan sebagainya. Karena kalau belum pernah, saya tidak sarankan masuk ke situ ya. Belajar dulu aja. Walaupun mungkin dengan kondisi sekarang ini kayaknya waktu yang tepat nih buat masuk ya. Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu. Tapi kalau belum punya ilmunya lebih baik ditahan dulu, belajar aja dulu. Karena dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, cash is the king. Kalau itu dalam bentuk saham atau investasi lain yang tidak mudah dicairkan, risikonya sangat tinggi. Kalau kita tiba-tiba butuh dana fresh ya, liquid, maka akan sulit dicairkan. Kalaupun bisa dicairkan mungkin dalam kondisi kita lagi rugi nih, merugi, harganya lagi turun, kan sayang ya. Jadi sebaiknya kita siapkan porsi yang lebih liquid gitu. Oke. Ada perbedaannya nggak antara yang memang terkena PHK masih single dan sudah berkeluarga punya anak 2 gitu misalnya? Oh banget, kalau yang masih single kan hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya nih tadinya sewa rumah, kemudian karena kena PHK terus harus menurunkan gaya hidup, pindah misalnya ke kos-kosan 1 kamar atau numpang ke temen kan enak gampang. Tapi kalau udah punya keluarga nggak bisa kan kita gotong-gotong anak kemana kesana kemari. Jadi memang sangat berbeda untuk yang punya tanggungan, apalagi kalau pasangannya juga tidak bekerja. Untuk porsi tadi pos-pos keuangan buat uang pesangonnya juga apakah hampir sama menurut tetap saya hampir sama aja. Iya. Tapi biaya tadi yang 40-50% untuk dana darurat itu akhirnya dipakai buat itu mungkin keluarga. bisa ditekan. Ya, kalau untuk yang single mungkin masih bisa ditekan lagi. Oh ya, kalau yang buat single bisa ditekan lagi, bisa diperbesar mungkin apa? Yang diperbesar mungkin lebih ke investasinya. Ya, atau investasi bukan hanya investasi uang ya, tadi investasi seperti menambah skill mungkin bisa. Tapi kalau yang udah berkeluarga punya 2 anak gitu misalnya lebih berat memang karena lebih fokus ke kebutuhan hidup ya. Ya, tadi kan ada biaya buat biaya buat sehari-hari, biaya sekolahnya. Betul, juga sekolah gitu kan nggak mungkin kita berhentikan sekolahnya, tetap terus aja. Jadi biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya makan hidup hari-hari itu yang paling utama. Nah, jadi kelas menengah harus tahu persis berapa sih biaya hidup yang benar-benar esensial, batas bawah, standar bawahnya. Misalnya untuk makan, transport, komunikasi, sekolah, kesehatan itu sudah batas minimal. Jadi ketahui itu dulu. Karena bisa jadi nih ada sebagian yang belum paham mana ingin mana butuh. Karena yang sifatnya keinginan tuh mungkin hal yang penting banget buat mereka, akhirnya ya udah kita pembenaran aja itu adalah butuh gitu. Misalnya
rajin nge-gym. Kalau nggak nge-gym, aduh badan sakit semua. Memang, tapi kan itu bisa dikerjakan di rumah. Tapi terpaksa harus mengorbankan membership gym. Ini kadang ada beberapa yang berat. Saya ada beberapa klien yang seperti itu, Kariska. Jadi mereka harus menekan pengeluaran karena harus melunasi utang. Tapi ada satu nih pos pengeluaran, membership gym. Terus saya tanya, bisa nggak itu di stop dulu? Nggak bisa, Kak. Kalau saya cuma kerja kantor rumah, terus nggak ada kegiatan lain, apalagi ini kan untuk kesehatan, aduh saya bisa gila, kayaknya nggak bisa itu, saya stop membership gymnya. Nah kalau memang itu benar-benar nggak bisa dikurangin, ya berarti itu termasuk ke kebutuhan. Oke, jadi yang terpenting adalah mengetahui nominal dan rincian pengeluarannya apa aja dulu gitu ya. Iya itu, dan kita pisahkan mana yang memang benar-benar esensial, mana yang mungkin masih bisa kita hapus. Kalau uang pesangon untuk pergi liburan gimana? Tuh kan kata beberapa mungkin ngerasa, aduh udah bertahun-tahun kerja terus nih, pengen self reward, akhirnya dapat uang pesangon yang nominalnya oke gitu. Sekarang lah saatnya liburan gitu ya. deh ke Jepang gitu. Ya. Bijak nggak Kak? Oke, pertama saya setuju kalau habis kena PHK itu kita lebih baik cooling down dulu. Jadi jangan langsung cemas, gerasak-gerusuk cari kerjaan, tapi diam dulu aja seminggu lah. Ini maksudnya apa? Biar kita juga tenang dan bisa menerima kondisi. Karena kalau kita dalam kondisi cemas, takutnya kita ambil keputusan yang salah pada saat kita mencari kerja atau apapun itu. Jadi tenangkan dulu. Nah, tenangkan dulu itu kan tidak harus liburan yang mahal ya sebenarnya. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau itu adalah untuk liburan, apalagi nilainya juga signifikan, sebaiknya ditahan dulu ya sampai punya penghasilan lagi. Berarti intinya memang nggak bijak ya untuk konsumtif yang menggunakan berlebihan menggunakan uang pesangon ini. Yes. Karena ibaratnya itu adalah harta kita untuk hidup beberapa itu bulan ke depan. Baterai cadangan gitu loh. Itu kayak apa? Kalau dipakai kayak power bank itu, Kariska. Iya. Kita pergi tanpa power bank, padahal kita pergi berhari-hari, apa nggak cemas gitu kan? Iya. Jadi maksudnya kalau dipakai buat self reward yang tadi buat misalnya jalan-jalan gitu, atau mungkin shopping, membeli barang yang premium buat kita yang tadi sifatnya istilahnya keinginan gitu ya. Itu tidak disarankan gitu ya oleh perencana keuangan. Ditunda dulu. Kecuali kalau sudah punya budgetnya sebelum jauh hari, sebelum udah nabung gitu ya, itu beda lagi ceritanya. Tapi Kak, kan kita harus mental health-nya terjaga. Gimana tuh kalau ada yang menggunakan alasan sebagai kesehatan mental gitu. Iya, nah kalau kesehatan mental sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk mensupport kesehatan mental. Jadi tidak harus merealisasikan self reward. Iya sih. Sebenarnya jadi secara psikologis kita juga ya makanya penting untuk nenangin diri dulu ya. Iya betul. Kalau memang merasa kayak ada faktor cemas yang berlebihan, ya lebih baik minta bantuan ya ke psikolog atau semacam itu. Iya, karena ya itu tadi, uang kan alat ya, tapi bagaimana kita menggunakannya, kita juga harus dalam keadaan relax. Emosinya ya harus stabil, karena memang uang itu faktor emosinya besar sekali, 80%. Kayak gimana sih kaitannya Kak? Sebenarnya kalau bicara keuangan, mindset keuangan, 20% ada teori, 80%-nya adalah psikologis, mental. Berapa tadi? 80%? 80%, iya. Hanya 20%-nya saja yang teori. Nah, seseorang dengan mungkin literasi keuangan yang baik, tapi karena mentalnya lagi banyak gangguan, akan membuat keputusan keuangan yang salah. Ada ceritanya nggak Kak? Maksudnya akhirnya ternyata mungkin ya yang bisa sebagai contoh mengaitkan antara psikologis dengan teorinya gitu kan? Iya, untuk dalam prakteknya. Contoh yang agak ekstrim ya, ada sih sebenarnya. Jadi ini ada seseorang yang sudah berkeluarga, penghasilan per bulannya besar Kariska, 80 jutaan per bulan. Wow. Iya, tapi dia hidup dari kartu kredit ke kartu kredit. Ini saya nggak bicara kelas menengah, kan 80 juta bukan kelas menengah ya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kebutuhan bulan ini dibayar dengan kartu kredit. Bulan depan saat gajian, dia bayar tagihan kartu kreditnya.
Begitu terus. Nah lama-lama numpuk karena merasa nyaman kan tinggal gesek. Akhirnya nggak sanggup lagi tuh dengan gaji yang ada untuk membayar semua tagihan kartu kreditnya. Lama-lama nggak bisa. Akhirnya kartu kreditnya macet satu persatu karena dia punya kartu kredit lebih dari 5. Itu macet satu persatu. Tapi saat dia ditagih oleh debt collector, santai aja Kariska. Oh iya halo, oke iya nanti saya lunasi, udah santai aja. Terus saya tanya, nggak ini ya, nggak cemas atau takut atau resah gimana gitu ditagih DC? Enggak sih, ya gimana lagi, udah situasinya begini gitu. Terus saya tanya dari kecil itu seperti apa, didikan orang tua, kebiasaan orang tuanya gimana. Ternyata orang tuanya memang biasa utang. Jadi dia lihat bahwa berutang itu adalah hal yang wajar, hal hari-hari yang semua orang lakukan. Jadi ya boleh-boleh aja kok saya ngutang, apalagi itu kartu kredit lah, aman lah gitu. Nah itu awalnya hanya karena dia pakai kartu kredit terus-terusan untuk semua kebutuhannya. Itu aja awalnya. Padahal uangnya ada sebenarnya ya. Nah ini contoh yang lumayan ekstrim karena ya biar kelihatan ya gimana faktor emosi psikologis bisa berpengaruh ke keputusan finansial. Wow, jadi memang kita juga harus aware ya dengan kondisi emosi dan psikologis kita. Iya, yang kadang kita sendiri nggak sadar ya. Dan tadi utang pun ya terjadi juga bisa karena bagaimana orang-orang di sekitar kita menormalisasikan itu ya. Betul. Kalau sekitar kita itu adalah orang-orang yang suka ambil pay later, mungkin kita suatu saat akan tergoda Kariska kalau nggak cukup kuat imannya. Makanya kelilingi kita dengan circle yang positif itu penting. Positif dalam arti juga dalam hal mengatur keuangan ya, gaya hidupnya seperti apa yang wajar-wajar aja, maka kita akan mengikuti, tertular. Tapi kalau sekeliling kita adalah yang FOMO, YOLO, maka kita juga pasti akan bisa ketularan juga. Nah, kalau kita gabungin lagi tadi sama kesehatan mental gitu, kesehatan mental dengan penggunaan uang ini, kira-kira gimana ya kita juga tetap bijak gitu dalam, kan kita kadang suka ngerasa istilahnya self reward itu adalah bagaimana bisa menginikan kesehatan mental kita kan. Iya. Gimana ya biar bisa bijak antara ya kita tetap menjaga kesehatan mental tapi tidak menggerus keuangan kita gitu. Oke. Nah, dalam mengatur keuangan ya, kita kan alokasi pos-pos penghasilan pastinya. Berapa persen untuk hidup, kebutuhan hidup, berapa persen untuk keinginan, berapa persen untuk investasi. Yang sering terjadi adalah, ini makanya tadi yang saya sebut di awal, banyak kelas menengah gagal naik kelas karena tidak fokus ke aset produktif. Itu karena memang porsi terbesar pos alokasinya adalah lebih ke konsumtif. Misalnya dapat penghasilan 10 juta contoh ya. Oke, untuk belanja 7 juta nih kebutuhan hidup bulanan, 7 juta sebulan, sisa 3 juta. 3 juta akhirnya dia gunakan untuk keinginan, ya entah itu makan lah, jalan-jalan, apapun itu, nanti begitu sisa dia tabung atau diinvestasikan. Nah dengan cara seperti ini ada kemungkinan dia tidak akan menabung sama sekali. Jadi dia lebih fokus ke kehidupan sekarang, lupa bahwa nanti kehidupan masa depan nih butuh uang juga loh gitu. Nah makanya kita harus imbang, balance. Caranya gimana? Kita butuh sistem. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, oh nanti saya mau belanjakan 7 juta buat hidup, kemudian sisanya saya mau belanja-belanja keinginan saya, cekot gitu ya, cekot toko oren, toko hijau gitu. Nanti sisanya kira-kira segini mau saya investasikan ke emas contohnya begitu. Itu nggak akan, biasanya 85% saya yakin tidak akan tercapai. Jadi kita harus punya sistem. Sistemnya itu gimana maksudnya? Sistem yang mengunci supaya penghasilan kita itu otomatis pindah ke pos-pos yang kita sudah rencanakan di awal. Jadi di awal juga harus merencanakan investasi. Investasi harus direncanakan di awal, bukan kita belanja dulu, ada sisanya baru diinvestasikan. Misalnya punya penghasilan 10 juta, kita punya target, oh saya harus bisa investasi sebulan 500.000 aja dulu gitu. Itu bisa terrealisasi kalau kita punya sistem otomatis. Nah sekarang kan mudah ya, semua serba digital. M-banking juga sudah ada auto debit. Kenapa nggak auto debit aja 500.000 langsung saja ke investasi yang kita memang sudah
punya, langsung di top up terus aja setiap bulan 500.000. Nah karena udah terkunci 500, sisanya yang 9,5 mau dihabiskan silakan gitu. Nah nanti udah terbiasa dengan 500, oke kita naikkan 1 juta misalnya. 1 juta langsung auto debit ke investasi itu. Sisanya yang 9 juta silakan habiskan. Begitu terus ningkatnya sedikit-sedikit. Karena kalau langsung banyak biasanya itu akan jadi tujuan yang terlalu muluk-muluk, tidak akan tercapai. Jadi dikit aja dulu, udah biasa naikkan lagi. Ya itu kadang suka terjadi kalau kita lagi naik gaji kan. Kayak naik gaji terus kayak ngerasa bahwa nggak dinaikkan porsi investasinya. Tapi lebih ke gaya hidup gaya hidupnya dinaikkan. Oh berarti sekarang saya bisa nih upgrade. Nah upgrade gaya hidup gitu ya. Gimana tuh Kak? Berarti investasinya juga harus di-upgrade dong. Oh. Nah memang kadang-kadang nih prosentase itu sangat membantu. Sebenarnya saya bukan yang tipe perencana keuangan yang suka ngasih prosentase. Oh sekian persen untuk ini, enggak. Karena saya lihat dulu kondisi kliennya seperti apa. Karena kan pasti beda-beda. Ada yang sandwich generation, ada yang masih single, ya banyak ya situasinya. Akan beda-beda. Tapi prosentase untuk setiap orang kan sudah ada tuh di kepala kita. Misalnya dengan gaji 10 juta, saya harus bisa nabung 20%. Gitu, 20% berarti berapa? 2 juta. Maka saat gajinya naik ke 15 juta, tetap 20%, yaitu 3 juta. Begitu, akan kekunci segitu terus. Jadi maksudnya untuk biaya kesenangannya kalau bisa tetap sama aja? Tetap sama juga, iya. Nah budget untuk self reward itu juga penting Kak Rizka. Karena itu tadi demi kewarasan ya. Berarti Kak Loli masih sepakat lah tentang bagaimana spending untuk self reward itu perlu, ya, kita perlu tetap perlu gitu. sih. Hanya mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jangan kita ikut temen yang dia mungkin tidak punya banyak tanggungan. Tapi gitu kan, kan ya. Kan gaji udah naik. Kita Boleh punya dong pemikirannya naikin, gitu boleh, dong. Boleh naikin self reward tapi naikin investasinya lebih banyak. Jadi ini lucu ya, dulu saya kan bekerja full time. Terus saya suka juga self reward gitu Kak Rizka. Nah caranya gimana biar saya tetap bisa investasi. Jadi saya boleh belanja self reward misalnya contoh 1 juta. Kalau saya sudah nabung 1 juta juga atau investasi 1 juta juga. Kalau belum saya nggak boleh beli barang yang 1 juta itu. Gitu. Jadi bisa tuh ya pakai trik itu ya. Iya. Lama-lama dinaikkan. Harus bisa invest 2 kali lipat dari yang mau kita beli. Lama-lama begitu, semakin naik penghasilan maka kita naikkan juga target investasinya. Tadi kan Kak Loli bilang bahwa sebenarnya dalam keuangan itu ya 20% teori, 80% sebenarnya adalah psikologisnya kan. Iya. Berarti setuju gak sih kalau emang uang itu adalah sumber kebahagiaan kita sebagai manusia gitu? Ya, uang ini adalah kalau menurut saya uang adalah salah satu alat untuk mencapai kebahagiaan. Karena bahagia itu aspeknya banyak. Ada namanya wellness wheel Karisa. Wellness wheel ini lingkaran atau roda kesejahteraan. Jadi untuk mencapai sejahtera atau bahagia itu banyak aspek. Ada fisik, mental, occupational, sosial, salah satunya juga keuangan. Jadi ada 8 macam sebenarnya, saya nggak hafal ya berapa 8-nya apa aja. Jadi kalau salah satu aja kita nggak tercapai, maka kita tidak akan bisa bahagia 100%. Which is sebenarnya tidak semua orang memang mencapai 100% ya dalam segala hal, pasti ada kurangnya. Tapi ya itu salah satunya yang bisa kita usahakan adalah finansial. Nah gimana kalau itu dijadikan semacam obrolan hari-hari yang santai, kayak kita ngobrolin makanan, ngobrolin anak, ngobrolin uang juga sebaiknya seperti itu. Jadi nanti dengan orang tua, kakak adik yang kita support, kita juga biasa aja ngomong uangnya. Karena kalau sudah terbiasa jadi enak. Kita mau share, oh penghasilan saya segini, pengeluaran saya segini, terus saya harus nabung buat anak juga segini. Jadi akhirnya saya bisa membantu mama, papa atau kakak adik sebesar sekian nih gitu. Mereka akan jadi lebih paham dibandingkan kalau kita nggak pernah bicara uang. Nah jadi komunikasikan dengan orang tua, dengan siapapun yang kita bantu, berapa sih budget yang kita punya untuk membantu mereka. Jadi nanti saat terjadi sesuatu nih, misalnya income kita berkurang atau kita kena PHK, mereka juga udah lebih siap, mereka nggak terus-terusan menuntut sejumlah itu ke kita. Itu dulu satu, komunikasi. Kedua adalah siapkan diri kita supaya nantinya bisa mandiri ke depannya kalau kita sudah tidak punya penghasilan lagi atau sudah pensiun. Nah ini yang agak berat menurut saya ya kalau kelas menengah sekarang. Urusan komunikasi mungkin bisa diusahakan pelan-pelan, tapi menyiapkan dana pensiun ini adalah satu tantangan tersendiri buat
kelas menengah. Karena ya untuk kondisi sekarang aja masih sulit, gimana memikirkan masa depan. Jadi memang harus di-expand income-nya ya, harus explore income lebih lagi dibandingkan hanya mengandalkan dari satu sumber. Iya, tapi pokoknya jadi intinya kalau yang buat sandwich generation ini lebih ke komunikasi yang jujur dulu ya. Iya, dengan biasakan bicara uang. Jujur tentang kemampuan kita gimana. Ya. Gak boleh memaksakan diri juga gitu ya. Iya. Karena sekalinya kita memaksakan nanti akan nambah lagi, biasanya seperti itu kan. Iya. Dan untuk memutus agar tidak ada sandwich generation berikutnya, udah harus aware untuk nyiapin dana pensiun. Yes. Oke. Tapi ya gitu ya. Kita kalau lagi mikirin kalau sebagai karyawan sebenarnya enak sudah ada program jaminan hari tua itu ya jaminan Kak hari ya. Tua JHT, betul. Itu bisa kita manfaatkan juga nggak sih? Bisa banget. Tapi harus kita perhitungkan juga apakah itu cukup. Karena kadang kita terlalu mengandalkan ke situ, mengandalkan ke pesangon, padahal belum tentu itu nanti cukup. Jadi kalau dari perspektif Kak Loli, dari kita pribadi tetap harus mengalokasikan. Iya, semampu kita aja. Semampu kita itu minimal berapa persen sih Kak? Kalau tabungan keseluruhan atau investasi keseluruhan dari pendapatan kita. Dari pendapatan, iya. Sebenarnya minimal sekali itu 10%. Walaupun menurut saya 10% itu sangat kecil ya. Kalau bisa malah 15 atau 20%. Tapi saya itu sulit. Jadi mulai dari 10% itu sudah bagus. 10% ini total semua investasi. Apakah itu pendidikan anak, pensiun, semuanya ada di situ. Jadi kecil sekali ya. Kalau dihitung-hitung, makanya 15-20% itu lebih ideal. Oke. Kak, kalau kita bikin skala nih ya, dari 1 sampai 10. Ya. Seberapa optimistis sih Kak Loli dengan situasi saat ini kelas menengah itu gak cuman bisa survive tapi bisa naik kasta? Susah. Bingung gak? Bingung. Kalau melihat realita. Melihat realita yang sekarang ini, saya kasih angka 4. Aduh. Mohon maaf. Ya udah. 4 karena memang banyak faktor eksternal yang susah deh, bahkan untuk yang orang have tadi harus bilang orang have aja susah untuk berusaha keluar dari situ, gimana yang di kelas menengah akan lebih sulit lagi. Oke, untuk ngerangkum dan menutup ini semua gitu ya Kak. Kira-kira apa lagi sih yang bisa dilakukan oleh kelas menengah karena sekarang kayak sistemnya adalah survival mode aja gak sih? Modenya tuh mode bertahan kan? Iya, survival mode, betul. Iya, memang seperti itu. Jadi apa nih yang kira-kira bisa disampaikan? Apa yang mungkin tadi dari cerita kita masih ada yang belum kebahas gitu dan mungkin bisa jadi ditambahkan sekaligus pesan buat teman-teman kelas menengah nih, karyawan-karyawan kelas menengah. Oke, untuk kelas menengah sebaiknya memang kita jangan patah semangat ya, karena kalau udah patah semangat di awal ya kita nggak bisa memperbaiki diri. Jadi kita bisa kok keluar dari lingkaran ini ya, bisa naik kelas itu bisa dengan kondisi ekonomi sekarang masih bisa, walaupun memang sulit dan PR-nya memang banyak ya Kak Rizka ya. Nah tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal, tapi yang jadi inti adalah pertama tingkatkan literasi finansial, literasi keuangan itu dulu diperbaiki. Karena dengan kita paham ya literasi keuangan, kita juga dengan tidak sengaja akan mengatur keuangan kita mengikuti teori tersebut, dan itu kalau kita kerjakan terus-menerus akan merubah mindset keuangan kita ke arah yang baik. Itu yang bisa kita lakukan pertama. Kedua, cari kesempatan seluas mungkin, terbuka pada segala kesempatan yang bisa menambah income. Apa itu dari hobi, apa itu dari keahlian yang kita punya. Pokoknya jangan menutup diri. Ya mungkin itu aja ya kalau dari saya. Okay. 2 itu yang paling penting. Intinya sehat-sehat ya. Kalau kelas menengah sehat-sehat kita. Iya, jaga kesehatan. Kalau kita tidak sehat kita nggak bisa berubah ya. Bener banget. Oke, nggak kerasa nih kayak kita harus mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih banyak ya Kak Loli udah sharing ke kita semua. Dan sekali lagi semangat buat para pejuang cuan. Sampai ketemu di topik lainnya. Sampai jumpa.